Kita mulai aja. Di slide ini ada tulisan di pojok kanan atas ada tulisan FHI ya. FHI itu sebentar. Maaf, saya izin untuk mute all dulu ya. Saya mute semuanya dulu biar nggak terganggu suaranya dari belakang. Oke. Di sebelah kanan atas itu ada logo FHI, itu adalah Forever Healthy Indonesia. Ya, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan Amerika yang insya Allah akan pre-launch di Indonesia tanggal 5 Desember 2020. Ya, kalau tidak ada halangan, tidak pandeminya berkurang, insya Allah kita pre-launch 5 Desember 2020. Oke. Nah, di situ juga ada tulisan Ancient Knowledge to Science. Perusahaan ini punya moto bahwa dia ingin membuat semua pengetahuan zaman dulu yang punya nilai-nilai luhur ya, yang punya nilai-nilai baik itu untuk kemanusiaan itu dibawa kepada ilmu pengetahuan gitu. Nanti salah satu produknya Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa produknya adalah produk yang punya sejarah panjang dan dibawa kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, next slide Pak. Oke, ya Pak Aris, maaf saya manggil Mas Aris gitu ya, masih 22 tahun. Oke, ini pendiri kita Bapak dan Ibu, pendiri kita ini adalah Ibu Susan Barlin ya. Ibu Susan Barlin ini beliau orang Filipina, tapi bertempat tinggal sekarang di Las Vegas di Amerika. Ya sudah lama beliau berdomisili di Amerika. Beliau adalah salah satu co-founder dari klub CEO di Filipina. Konon katanya klub CEO di Filipina itu bisa menunda penerbangan pesawat. Ya saking punya pengaruhnya gitu ya. Beliau juga adalah seorang international marketer, juga adalah eksekutif director untuk John Maxwell. Kita tahu John Maxwell itu adalah pengarang buku terkenal di bidang pengembangan kepribadian, di bidang kepemimpinan ya. Dan beliau punya seminar banyak sekali di seluruh dunia. Nah, Ibu Susan Barlin ini adalah salah satu eksekutif director dari John Maxwell Team itu. Beliau juga adalah seorang professional life coach atau guru kehidupan ya, dan juga investor di beberapa bidang termasuk di pariwisata. Nah, beliaulah pemilik dari perusahaan Forever Healthy Indonesia ini. Ya, next Pak. Nah, ini kantor kita Bapak dan Ibu, kantor kita ada di Las Vegas di Nevada ya. Perusahaan ini berdiri pertama kali tahun 2016 di Filipina, tapi setelah itu oleh Ibu Susan dipindahkan kantor pusatnya di Amerika tahun 2019. Kenapa dipindahkan ke Amerika? Karena memang Ibu Susan Barlin ini punya pemikiran jangka panjang bahwa dia ingin mengekspansi ke seluruh dunia gitu ya, ke beberapa negara lagi. Nah, itu paling mudah ekspansinya kalau kita punya kantor pusat di Amerika, bukan di Filipina. Jadi 2019 perusahaan ini pindah ke mana? Ke Amerika gitu ya. Next, Pak. Nah, ini tim dokter kita Bapak dan Ibu ya, kita baru saja dapat kedatangan dokter baru per 1 Oktober kemarin di Indonesia, itu Dokter Winda, yang tadi siang ada acaranya di kantor. Ya, jadi kita punya acara training produk atau training kesehatan setiap hari Selasa secara offline di kantor. Dan tadi acara perdana dari Dokter Winda. Luar biasa pesertanya sangat antusias mendengarkan Dokter Winda bicara mengenai produk-produk kita gitu ya. Dan ini ada juga beberapa tim dokter dari Filipina. Next, Pak. Ini kantor pusat kita untuk sementara di gedung Kosa ya, di lantai 2 di daerah Tomang di Jakarta Barat. Ya, ini perusahaan ini sudah masuk dari kurang lebih 20 bulan yang lalu di Indonesia, tapi tidak melakukan perekrutan sama sekali. Mereka hanya mengurus perizinan, mengurus IT, produk dan lain sebagainya gitu ya, legalitas dan seterusnya. Nah, baru mulai melakukan perekrutan Bapak dan Ibu itu menjelang akhir Agustus. Ya, akhir Agustus 2020 dan kita baru mulai input rame-rame itu tanggal 1 September 2020. Jadi kita semua yang ada di ruangan Zoom ini malam hari ini adalah orang-orang yang masih baru sekali di perusahaan ini di Indonesia. Saya sendiri sebagai presenter malam hari ini baru bergabung tanggal 4 September Bapak dan Ibu. Jadi kita baru sama-sama mulai lah. Ya, jumlah member juga mungkin nanti Pak Ferdi bisa bantu kasih gambaran, kalau nggak salah sih baru mau sampai angka 200 orang gitu ya, dari semenjak berdiri input tanggal 1 September itu. Jadi masih baru sekali peluangnya. Oke, next Pak. Nah, ini kita sudah
lengkap ya perizinannya ya, sudah jadi anggota asosiasi AP2LI, sudah mendapatkan nomor SIUPL ya 141 SIPT, SIUPL dan sebagainya itu di bulan September kemarin. Jadi perusahaan karena yakin bahwa perizinan sudah mulai beres di bulan September, makanya mereka baru mulai melakukan perekrutan, gitu ya. Produk kita juga sudah mendapatkan Badan POM. Oke, next Pak. Nah, ini saya mau bicara sedikit Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke produk dan marketing plan-nya ya. Ada data statistik dari WHO ya, dari Badan Kesehatan Dunia bahwa pembunuh terbesar itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler. Sebenarnya data ini kita kalau mengikuti perkembangan dunia kesehatan kita pasti tahu ya, pembunuh terbesar itu kardiovaskuler, entah itu karena jantung atau stroke dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat itu paling kanan ada kematian karena lalu lintas. Ya, jadi tidak hanya penyakit, lalu lintas juga ada. Cuma tetap dua yang terbesar adalah karena kardiovaskuler. Dan data ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Next, Pak. Nah, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, tetap yang nomor 2 terbesar itu karena kardiovaskuler. Cuma bedanya kalau di luar negeri jantung lebih besar, kalau di Indonesia stroke yang lebih besar. Ya, kondisinya seperti itu. Oke, next Pak. Nah, ini juga ada data dari Badan Stroke Dunia ya, Organisasi Stroke Dunia, bahwa 1 dari 6 orang di dunia ini terkena stroke, Bapak dan Ibu ya, mengalami yang namanya serangan stroke. Dan setiap 2 detik itu terjadi serangan ya, setiap 2 detik terjadi seseorang kena serangan stroke. Nah, kabar buruknya biasanya orang yang sudah terkena stroke itu peluangnya untuk terkena stroke kedua atau ketiga itu lebih besar, ya 80%. Dan biasanya serangan kedua atau ketiga itu jauh lebih mematikan gitu. Bayangkan setiap 1/6 orang, setiap 2 detik ada orang kena stroke. Jadi ini memang benar-benar penyakit yang kita perlu hati-hati gitu ya. Dan ini penyakit-penyakit ini yang berkaitan sama kardiovaskuler ini Bapak dan Ibu, ini kita sebut dengan penyakit silent killer ya, pembunuh yang kita tidak sadar gitu ya, diam dia nggak bersuara. Tahu-taunya pada saat serangan itu, pada saat attack terjadi, kita sudah 80% gitu, 80% tersumbat. Nah, biasanya kalau kena penyakit kayak gini ya, seperti ini nih, kardiovaskuler ini, pilihannya cuma 2 ya, entah dia meninggal atau sisa hidupnya jadi nggak nyaman gitu, ya jadi nggak enak gitu. Oke, jadi kita harus benar-benar menjaga, pola hidup kita lah, karena sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh pola hidup ya, pola makan, pola istirahat, pola olahraga, dan lain sebagainya, stres, dan seterusnya, polusi, gitu ya. Nah, bahkan sekarang pembunuh terbesar itu bukan cuma junk food Bapak dan Ibu. Pembunuh terbesar itu adalah tempat di mana Anda duduk gitu, tempat duduk, kursi kita itu pembunuh terbesar juga. Karena biasanya orang zaman modern saat ini nih dia tidak tidak jarang sekali bergerak gitu ya, tidak mau bergerak gitu. Itu juga membuat akhirnya jadi, pola hidup gitu ya, sering duduk gitu. Oke, next Pak. Oke, jadi kardiovaskuler adalah faktor kematian tertinggi di dunia saat ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Next Pak. Ya, bisa dengan pengobatan modern Bapak dan Ibu, bisa juga dengan rekayasa genetik ya, tapi bisa juga dengan kecerdasan buatan medis. Nah, yang berkaitan dengan pengobatan modern atau rekayasa genetik ini benar-benar bidangnya para farmakolog ya atau para dokter gitu ya, para ahli-ahli di bidang kesehatan. Tapi kalau di kecerdasan buatan medis ini sebenarnya sejarahnya sudah panjang, sudah dari zaman dulu gitu ya, cuma kita tidak sadar gitu Bapak dan Ibu. Sebenarnya Allah Tuhan Yang Maha Esa ini sudah memberikan jawaban-jawaban gitu, cuma kita tidak sadari itu. Nah, salah satu dari kecerdasan buatan ini kita bisa lihat Bapak dan Ibu, next Pak. Ya, ada sebuah penelitian ya, salah satunya ini ada sebuah penelitian di Pulau Kuna ya di daerah Panama yang dilakukan oleh Universitas Harvard ya, Harvard University. Itu penduduk di Pulau Kuna itu tidak mengalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler. Tidak ditemukan orang-orang yang kena stroke, kena jantung gitu ya, kena hipertensi nggak ada. Bahkan lucunya orang-orang yang kena diabetes atau kanker juga nggak ada gitu. Ya kenapa gitu? Karena mereka punya kebiasaan Bapak dan Ibu, kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi tekanan darah penduduk di sana juga juga kita lihat bisa normal gitu, 110/70. Bahkan untuk orang-orang yang di atas 65 tahun,
tekanan darahnya juga normal gitu, 110/70 ya. Kalau di Indonesia umur sekitar 65 gitu, 60 atau 65 tahun, itu normalnya sekitar 130, 140 gitu. Ya di sana 110/70 gitu normalnya, ya. Kenapa? Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, next Pak. Apakah karena genetikanya? Oke, apakah karena kehidupan bebas stresnya? Apakah karena makanan yang dikonsumsi? Nah, ternyata Bapak dan Ibu kenapa mereka bisa tidak terkena penyakit-penyakit kardiovaskular adalah karena mereka punya pola konsumsi yang luar biasa bagus ya, yaitu ya mereka minum yang namanya kakao atau coklat gitu ya, sekitar 5 sampai 12 cup atau 12 gelas setiap harinya. 5 sampai 12 gelas setiap harinya. Ya, ini yang membuat mereka tidak terserang penyakit. Bahkan lucunya Bapak dan Ibu, penelitian yang dilakukan oleh Harvard ini juga dilakukan di pulau-pulau sebelahnya gitu, pulau-pulau di sekitarnya. Salah satunya Pulau Haiti dilakukan, ternyata di kepulauan Panama yang lain itu contoh ya, sekarang datanya nggak ada, tapi nanti Anda bisa tanyakan ke orang yang mengundang Anda, ada 2.485 kematian di antara 10.000 penduduk, itu di pulau kunanya nggak ada, tidak ada sama sekali kematian karena stroke misalnya, tapi di pulau-pulau lainnya ada 2.485 kematian gitu. Itu kenapa? Karena tadi mereka punya kebiasaan meminum yang namanya kakao itu. Oke, next Pak. Nah ini deh Bapak dan Ibu ya, kakao itu nama latinnya Theobroma kakao atau makanan para dewa. Ya, jadi ini kakao ini sejarahnya panjang Bapak dan Ibu. Bahkan sebelum kita menemukan uang sebagai emas sebagai alat tukar ya, sebagai uang sebagai alat tukar, itu dulu alat tukarnya adalah biji kakao ya, biji coklat gitu. Ya, dan dulu kakao ini hanya dikonsumsi untuk golongan-golongan yang seperti bangsawan gitu ya, seperti pemuka-pemuka agama, seperti jenderal-jenderal besar, tidak diberikan ke orang-orang umum gitu. Dan ini memang konsumsi untuk orang-orang ini konsumsi mahal lah. Nah sayangnya coklat ini, kakao ini pada saat dibawa ke Eropa oleh para penjajah Eropa yang mulai menjajah masuk ke Amerika Tengah, dibawa kembali ke Eropa untuk sebagai komoditi komersil, itu mereka salah mengolahnya Bapak dan Ibu. Mereka mengolahnya dengan pemanasan dan sebagainya sehingga akhirnya zat kandungan aktif di dalam kakao yang nanti berfungsi untuk kesehatan hilang ya. Nah, coklat-coklat yang kita konsumsi saat ini yang ada di pasaran itu coklatnya hampir nggak ada. Coklatnya hampir nggak ada ya. Coklatnya paling cuma 7%. 7 kalau di dark coklat itu paling cuma sekitar 35-37%. Ya, kalau coklat hanya 7% Bapak dan Ibu, itu udah pasti kandungan zat aktif yang bagus tadi itu nggak ada sama sekali. Ya, zat aktif yang bagus itu namanya ini apa namanya? Flavanol. Next, Pak. Nah, ini dia namanya flavanol. Nah, zat aktif ini karena di salah pengelolaan akhirnya hilang deh Bapak dan Ibu. Ya, kita tahu coklat yang ada di pasaran itu isinya cuma gula, susu, tepung, mentega dan lain sebagainya. Makanya kalau kita konsumsi coklat di luaran sana itu biasanya akhirnya bukan menghilangkan penyakit, tapi malah tambah penyakit, malah kena diabetes, malah kena kegemukan gitu dan sebagainya. Nah, kalau flavanol ini karena ada di dalam coklat dan kalau bisa dipertahankan flavanol di dalam coklat itu fungsinya banyak sekali. Ya, fungsinya banyak sekali. Nanti kita bisa lihat beberapa fungsi dari flavanol ini. Ya, flavanol adalah salah satu dari 6 kategori yang ada di kelas flavonoid gitu ya. Nah, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut atau ikut training produknya lebih lanjut Bapak dan Ibu. Next, Pak. Nah, ini menariknya Bapak dan Ibu, dari Forever Healthy Indonesia ini, kita punya kantor pusat di Las Vegas ya, di Amerika, tapi kita juga bekerja sama dengan sebuah pabrik besar di Swiss, di Zurich ya, namanya Barry Callebaut. Kalau Anda lihat di sini Bapak dan Ibu, ini ada nomor US patent. Ya, nomor US patent sekian, Anda bisa cek, itu nanti larinya ke Barry Callebaut. Dan US patent ini itu untuk paten teknologi. Jadi dengan paten ini Barry Callebaut mampu mempertahankan flavanol di dalam coklat sampai dengan 80%. Bahkan ada sebuah lembaga research independen di luar Barry Callebaut mengatakan bahwa bahkan coklatnya bisa sampai flavanolnya bisa sampai 100% gitu ya. Tapi Barry Callebaut menyebutnya 80% lah gitu ya. Nah, jadi ini yang kita pasarkan ya. Ini kita pasarkan flavanol 80%. Ya, ini ada paten teknologinya ya seperti itu. Oke, next, Pak. Nah, ini ada beberapa studi klinis ya, uji klinis dari fungsi flavanol Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah untuk
kesehatan kulit ya, untuk peremajaan kulit. Dia bisa melembabkan, dia bisa mengenyalkan, dia bisa membuat keriput-keriput jadi, hilang ya, flek menjadi tersamar dan sebagainya. Dan ini sudah ada buktinya. Sudah ada orang yang mengkonsumsi ini kurang lebih 3 bulan ya, keriput di wajahnya berkurang gitu ya, kulit lebih kenyal, lebih 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 cerah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini menariknya Bapak dan Ibu ada nomor patennya juga. Cuma kalau tadi adalah paten teknologi, kalau ini paten fungsi, ya. Fungsinya adalah untuk kulit gitu, jadi paten fungsi. Nah, menariknya lagi kalau di luar sana Bapak dan Ibu, perusahaan-perusahaan itu punya paten, itu hanya paten untuk umum gitu. Kalau ini patennya untuk produk ini, langsung untuk produk ini Bapak dan Ibu. Kalau Anda cek nih langsung larinya ke Barry Callebaut lagi. Ya jadi, kita bisa klaim bahwa produk ini memang punya paten gitu, tidak tidak bicara flavanol secara umum, tapi produk produk yang mengandung 80% flavanol ini punya paten untuk, studi klinis untuk kulit gitu ya. Next, Pak. Ini juga ada, uji klinis ya untuk, prostat ya. Jadi pria biasanya di atas 40 tahun itu satu di antara 4 pria itu biasanya terkena prostat ya, prostatnya membesar dan sebagainya. Nah, ini juga ada uji klinisnya dan juga ada patennya. Nanti Anda bisa cek Bapak dan Ibu. Ini salah satu fungsinya flavanol ya. Next, Pak. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, coklat ini bisa, membakar lemak dia. Ya, dia bisa flavanol maksud saya, maaf, flavanol ini bisa membakar lemak. Dia bisa mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh, yang akhirnya sel-sel itu bekerja membakar lemak kita gitu. Makanya orang yang minum flavanol ini biasanya yang gemuk menjadi lebih kurus, yang kurus menjadi lebih gemuk. Dia menstabilkan, kenapa? Karena dia membakar lemak, membakar sel yang selnya itu akhirnya diaktifkan untuk membakar lemaknya. Seperti itu. Jadi bisa untuk menurunkan berat badan Bapak dan Ibu bagi Anda yang punya masalah-masalah obesitas ya. Di uji klinisnya juga ada nomor patennya. Next, Pak. Nah, ini juga menarik Bapak dan Ibu, ini ada, medical journal ya. Ada banyak kalau Anda Google nanti ada banyak medical journal yang mengatakan bahwa flavanol itu bisa menaikkan imun tubuh. Nah, di saat-saat pandemi seperti ini penting sekali gitu untuk menaikkan imun tubuh. Bahkan medical journal-nya juga mengatakan bahwa flavanol ini bisa mematikan virus gitu. Ya, dan ini sudah diuji coba di, corona yang pertama ya, corona yang SARS dan MERS gitu ya, H5N1. Kalau yang COVID-19 ini belum, karena memang COVID-19 ini kan, virus generasi baru yang baru saja keluar dan penelitiannya belum banyak dan masih terus diteliti. Nah, tapi WHO sendiri itu sudah mengakui bahwa COVID-19 ini adalah turunan dari corona yang pertama. Nah, bagusnya flavanol ini bisa membunuh virus dan menaikkan imun tubuh Bapak dan Ibu, ya. Next, Pak. Nah, Bapak dan Ibu kalau Anda iseng-iseng nanti ya, Anda Google gitu ya, Anda ketik gitu ya, ketik misalnya clinical trials of flavanol atau uji coba mengenai flavanols itu banyak sekali. Ya salah satunya untuk obesitas tadi itu ya, terus juga untuk, untuk kemampuan kognitif ya, kemampuan mengingat. Nah, kalau Anda ingin anak-anak Anda, biasanya orang tua ini kan sayang sekali sama anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya pengen pintar Bapak dan Ibu, minumkan flavanol gitu ya, kasih flavanol banyak karena nanti kemampuan otaknya bisa lebih berkembang. Ya daya ingatnya lebih lebih kuat dan lebih lama gitu. Contoh ini ada penelitian yang dilakukan oleh, USFC, University of UCSF, University of California, San Francisco, itu dikatakan bahwa orang-orang yang umurnya 65 tahun lebih dikasih konsumsi flavanol selama kurang lebih 3 bulan, itu kemampuan otaknya berkembang menjadi seperti orang-orang yang kemampuannya 30 atau 40 tahun gitu, yang tadinya mereka umur 65 tahun. Ya, dan masih banyak lagi, ada juga untuk kulit dan sebagainya. Untuk kanker, anti kanker juga. Oke, next Pak, slide berikutnya. Ini juga ya untuk, persendian ya, untuk penyakit-penyakit persendian, orang-orang yang ada juga penelitian yang dilakukan oleh universitas terkenal untuk orang-orang di atas 65 tahun, gitu ya, dikasih flavanol dan yang tidak dikasih flavanol gitu ya, yang kasih placebo, itu ternyata yang dikasih flavanol bisa jalan, lebih lama, lebih jauh dibandingkan orang-orang yang tidak dikasih flavanol atau dikasih obat-obat kosong ya, placebo itu tadi. Ya, dan ini banyak sekali, Anda bisa lihat lah nanti video-videonya juga banyak, Anda bisa minta kepada orang-orang yang mengundang Anda atau Anda bisa cari di YouTube tuh banyak sekali gitu penelitian mengenai ini. Nah, menarik ya Bapak dan Ibu, penelitian mengenai flavanol ini itu tidak hanya dilakukan oleh Forever Healthy Indonesia, ya tapi juga dilakukan oleh banyak lembaga riset di luar sana, dari Eropa dan Amerika dan juga banyak dilakukan oleh universitas-universitas terkenal di luar negeri. Jadi kita kalau menjalankan bisnisnya,
enaknya apa? Referensinya banyak Bapak dan Ibu, ya referensinya banyak. Jadi kita nggak asal ngecap gitu, karena kita bisa kasih lihat nih loh, referensinya banyak sekali dan itu semua lembaga-lembaga independen di dunia gitu ya. Next Pak. Nah, ini kita sudah mendapatkan sertifikasi dari EFSA ya, dari Eropa bahwa kita makanannya ini adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dan EFSA ini juga sertifikasi mengatakan bahwa flavanol, ya saya lupa tadi mengatakan bahwa flavanol ini adalah penghasil nitrit oksid juga, ya, penghasil nitrit oksid terbaik untuk tubuh. Jadi gini Bapak dan Ibu, nitrit oksid itu semakin kita menua, semakin bertambah umur, maka nitrit oksid yang dalam tubuh kita atau NO dalam tubuh kita itu berkurang. Ya. Nah, fungsinya nitrik oksid itu apa Bapak dan Ibu? Fungsinya salah satunya gini Bapak dan Ibu, fungsinya adalah kelistrikan tubuh. Di manusia ini kita perlu yang namanya listrik gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu berkedip, kita perlu tangan kita, jari-jari kita bergerak, jantung kita berdebar, berdegup, itu karena adanya NO ini. Nah, sayangnya kalau NO-nya nggak ada, maka kelistrikan tubuhnya melemah gitu. Ya, makanya orang kalau semakin tua itu biasanya gerakannya makin lambat karena memang NO-nya berkurang. Nah, NO ini selain juga kelistrikan dalam tubuh, tapi juga untuk ini Bapak dan Ibu, apa namanya, untuk mengikis plak yang ada di dalam pembuluh darah kita. Ya, jadi semakin kita berumur itu pembuluh darah kita mulai kotor dan akhirnya mulai tersumbat dengan kotoran-kotoran tadi. Ya, numpuk tuh inflamasinya, numpuk peradangannya akhirnya tersumbat ya. Nah, pada saat tersumbat itu darah nggak lancar. Kalau darah nggak lancar, maka asupan oksigen ke seluruh tubuh nggak lancar. Nggak cuma oksigen, gizi juga nggak lancar. Gitu, makanya orang yang biasanya pembuluh darahnya sehat, bersih, itu bisa bertahan lebih panjang umurnya. Kenapa? Karena gizi dan oksigen bisa bisa mengalir ke seluruh tubuhnya lebih baik gitu. Ya, jadi itu penting sekali untuk membersihkan yang namanya pembuluh darah. Ya, nah sayangnya pembuluh darah itu kalau mau dibersihkan gimana caranya? Ya baik, kabar baiknya flavanol ini bisa menghasilkan NO yang bisa ikut membersihkan pembuluh darah tadi gitu ya, seperti itu. Oke, next Pak. Nah, ini produk kita ya, ini tampak dari produk kita. Bentuknya saset besar gini atau kita sebutnya pouch ya, ada kotaknya juga. Dan ini seperti tadi sudah dikatakan ada patennya untuk 80% flavanol. Jadi di dalam satu kotak yang 100 gram ini itu ada 80% flavanol. Dan kita cukup sehari mengkonsumsi 5 gram saja. 5 gram itu kalau Anda pakai sendok makan itu 5 gram. Ya, sendok makan tuh 5 gram pipih ya, nggak usah munjung-munjung gitu, itu sudah 5 gram. Nah, di dalam 5 gram flavanol ini, 5 gram sendok makan ini itu mengandung sekitar 375 miligram flavanol. Dan itu cukup untuk konsumsi satu hari. Tapi kalau Anda mau konsumsi lebih nggak apa-apa, karena ini bukan obat ya, ini minuman. Nah, kabar baiknya minuman bisa Anda konsumsi mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak apa-apa. Bahkan di Kuna itu sampai 12 kali di sehari. Ya, bebas-bebas saja, nggak ada efek sampingnya. Karena ini cuma makanan atau minuman saja, biasa. Oke, oke next Pak. Nah, kita langsung masuk ke bisnisnya Bapak dan Ibu ya. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, produk dengan segala macam manfaatnya, banyak sekali manfaatnya ini dan juga diteliti oleh banyak lembaga-lembaga penelitian independen di luar sana, tapi harganya murah Bapak dan Ibu. Harga satu boxnya itu nggak sampai 500.000. Dan kabar baiknya kita cukup membeli satu box untuk bisa memulai bisnisnya gitu. Nah, di saat pandemi seperti ini, mulai bisnis di bawah 500.000 itu sangat-sangat murah Bapak dan Ibu. Banyak orang di luar sana yang sekarang lagi kesulitan pekerjaan, kesulitan bisnis. Ini kesempatan mereka untuk mengambil peluang ini gitu. Kesempatan Anda untuk menawarkan peluang ini kepada teman-teman Anda karena mereka juga sedang mencari bisnis apa yang bisa dijalankan dengan harga murah. Nah, kabar baiknya walaupun harganya murah, tapi bisa penghasilannya bisa sampai miliaran bahkan triliunan gitu ya kalau Anda mendengarkan nanti lebih detail penjelasan saya. Nah, jadi kita bisa mulai dengan join paket bronze atau beli satu produk saja sudah jadi member ya. Nah, kita juga bisa ambil paket yang lebih besar tentunya. Kalau ambil paket yang lebih besar pasti jatuhnya lebih murah ya Bapak dan Ibu. Kalau silver itu dapat 5 box, kalau gold dapat 15 box, kalau platinum dapat 40 box. Nah, kalau Anda ambil 40 box itu jauh lebih murah. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, kabar baiknya Forever Healthy Indonesia memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mau join murah tapi bisa upgrade gitu. Pak, saya nggak punya uang nih 17,6. Oke, bisa ambil yang murah, terserah mau ngambil yang bronze atau silver, tapi sambil jalan Anda bisa upgrade. Nah, kabar baiknya upgrade-nya tidak ada batas waktu. Kapanpun Anda bisa upgrade. Anda mau belanja setiap bulan satu box gitu ya, ya berarti 40 bulan kemudian Anda baru jadi platinum gitu. Atau 5 bulan kemudian Anda jadi silver. Jadi bebas saja. Mau setahun juga boleh. Setiap tahun beli satu ya 40 tahun kemudian Anda baru jadi platinum gitu ya. Jadi nggak ada batas waktu. Nah, kabar baik yang berikutnya ini baru
baru mulai slide pertama aja kabar baiknya udah banyak nih Bapak dan Ibu. Kabar baik berikutnya adalah bulan Oktober ini sampai dengan tanggal 15 itu masih ada promo yang namanya promo uprank. Promo uprank adalah kalau Anda belanja join paket bronze, Anda dinaikkan menjadi silver. Dapatnya satu box, tapi Anda dapat fasilitas semua nanti fasilitas silver. Apa itu fasilitas silver nanti di belakang saya jelasin. Ya, kalau Anda belanja silver, Anda dinaikkan menjadi gold gitu. Jadi Anda dapatnya 5 box, tapi Anda dapat fasilitasnya gold. Begitu juga kalau Anda gold, Anda dinaikkan jadi platinum, Anda dapat fasilitasnya platinum. Dan kalau Anda ambil gold saat ini, Bapak dan Ibu, sebelum tanggal 15 Oktober, itu Anda sudah hemat 11 juta, Bapak dan Ibu. Kalau udah lewat tanggal 15 Oktober Anda jadi gold, ya Anda harus belanjanya 17,6. Tapi kalau masih tanggal 15 cukup belanja 6,6 juta, Anda sudah jadi platinum. Oke. Nah, harga jualnya 550.000 per boxnya. Next, Pak. Oke, sebentar sebelum saya lanjut, saya baca dulu ini ada chat ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, selamat malam. Ini saya Ibu Ambar, undangannya Bu Meli. Welcome Bu Ambar. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Next Pak, ini ada peringkat-peringkat dari perusahaan bronze, silver, gold, platinum. Nah, bonusnya Bapak dan Ibu, bonusnya ada 7. Ya, ada 7. 5 dibayarkan harian. 5 dibayarkan harian. Oke, yang apa itu yang harian? Yang pertama adalah bonus namanya fast start. Fast start tuh gini Bapak dan Ibu, Anda kalau join platinum dapatnya 20%. Ya, dari orang yang Anda sponsori. Kalau Anda join gold dapatnya 15% dari CV orang yang Anda sponsori. Kalau Anda join silver dapatnya 12% dari CV orang yang Anda sponsori. Kalau bronze Anda dapatnya 10% dari CV yang Anda sponsori. Contohnya gini, Anda platinum sponsori platinum, Anda sponsori teman Anda yang platinum, berarti Anda dapat 2,1 juta. 2.113.800 ya bonus sponsornya nih, bonus fast start-nya. Kalau Anda gold mensponsori teman Anda yang platinum, Anda dapatnya 1.585.000 dan 350.000 ya 350 perak. Kalau Anda silver, Anda mensponsori teman Anda yang platinum, Anda dapat 1.268.000 ya. Kalau Anda bronze, Anda mensponsori teman Anda yang platinum, Anda dapat 1.056.000. Gitu ya, seperti itu gampangnya. Ya, jadi itu namanya bonus fast start. Nah, kalau Anda lihat dari sini Bapak dan Ibu jauh lebih menguntungkan kalau Anda jadi platinum. Kenapa? Karena Anda dapatnya 20%. Ya, makanya kalau Anda sudah bergabung di bisnis ini, kalau uang nggak masalah, langsung join platinum. Nah, mumpung ada uprank, join gold, nanti Anda di uprank menjadi platinum. Tapi kalau Anda yang masih memulai dan belum ada biaya sebesar itu, dana sebesar itu, Anda cukup join bronze, lalu segera mengupgrade diri Anda menjadi platinum. Gitu ya, karena platinum lebih menguntungkan. Nah, bonus yang kedua namanya pass up. Pass up tuh gini Bapak dan Ibu. Saya ke slide sebelumnya aja, Pak. Slide sebelumnya. Pass up tuh gini Bapak dan Ibu, ya perusahaan tetap mengeluarkan 20%. Ya, tetap mengeluarkan 20%. Tapi saya kasih contoh gini. Tadi Anda join platinum ya, Anda join platinum. Anda sponsori saya nih, Anda sponsori saya yang bronze. Lalu saya mensponsori teman saya yang platinum. Jadi saya bronze mensponsori teman saya yang platinum. Ya, maka saya mendapatkan 1.056 gitu kan ya, karena saya bronze mensponsori platinum. Tapi karena perusahaan tetap mengeluarkan 20%, selisih 10%-nya kemana? Selisih 10%-nya ke Anda, Bapak dan Ibu. Sebagai platinum lagi di atasnya. Yaitu selisih 2.113 dikurangi 1.056. Jadi saya terima 1 juta, Anda terima 1 juta. Anda terima 1 juta dari hasil kerja saya mensponsori teman saya yang platinum. Nah, itu yang namanya bonus pass up ya. Nah, baru kita lihat slide-nya, Pak. Ini dia slide-nya ya, di slide yang kedua. Oke, jadi si C mensponsori si D platinum, sementara si C-nya bronze, si C-nya dapat 10% atau 1 jutaan gitu ya. Nah, karena di atasnya C ada gold, maka si B dapat 5%, si A di atasnya platinum dapat 5% juga. Tapi kalau si B-nya nggak ada nih, si B-nya nggak ada, gold-nya nggak ada, maka Anda terima 10% semuanya. Jadi itu yang namanya pass up bonus. Ya, Anda sponsori saya bronze, saya mensponsori teman saya platinum, saya dapat 1 juta, Anda dapat 1 juta karena Anda platinum juga. Oke, seperti itu namanya pass up. Oke, di sini pun Anda bisa lihat bahwa platinum jauh lebih menguntungkan. Perkaliannya banyak banget Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau Anda nggak join platinum tuh sakitnya tuh di dompet Anda Bapak dan Ibu. Ya, oke, next Pak. Nah, ini ada bonus yang ketiga namanya input bonus. Ya, jadi kalau Anda dapat data terus Anda input ke dalam sistem, ya Anda mendapatkan bonus input gitu, bonus ngetik lah. Ya, Anda ngetik masukin data orang kurang lebih 3 menit gitu Anda dapat bonus input. Dan bonus input ini hanya diberikan untuk gold dan platinum saja. Ya, jadi gini, kalau platinum
mengetik data untuk join platinum, Anda dapat 486.000. Nah, contoh yang tadi, kembali ke yang tadi. Anda platinum, sponsori saya bronze, lalu saya sponsori teman saya yang platinum. Saya dapat 1 juta, Anda dapat 1 juta. Tadi gitu kan, bonus sponsor dan bonus pass up ya. Saya dapat bonus sponsor 1 juta, Anda dapat bonus pass up 1 juta. Nah, tapi karena saya bronze, saya nggak bisa ngetik, saya nggak bisa nginput, maka saya minta tolong Anda sebagai upline saya. Pak upline, bantu dong inputin orang ini ke dalam sistem, ke dalam jaringan. Nah, karena Anda platinum, Anda berhak input Bapak dan Ibu. Jadi pada saat Anda menginput orang saya, prospek saya, Anda dapat lagi tambahan 486.000. Ya, itu yang namanya bonus input. Ya, kerja hanya 3 menit, tapi Anda bisa mendapatkan itu. Oke, seperti itu. Ya, hanya diberikan untuk gold dan platinum. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau nggak jadi platinum tuh lumayan sakit gitu. Jadi segeralah jadi platinum ya. Oke, next Pak. Yang keempat, yang namanya bonus pairing. Nah, ini bonus pairing Bapak dan Ibu, sekali lagi Anda bisa lihat, bronze dapatnya 10% dari kaki lemah, silver 11, gold 12, platinum 15. Nah, 10% dari kaki lemah ini itu maksimal 3,9 juta per hari. Atau kalau dikali 30 hari Anda dapat 117 juta sebulan. Ya, sekarang Anda bisa lihat Bapak dan Ibu dapat 117 juta sebulan hanya dengan modal 450.000. Wow, kalau menurut saya murah sekali itu. Ya, di Indonesia saat ini bisa dapat 117 juta sebulan hanya dengan 450.000, hampir nggak ada Bapak dan Ibu. Hampir nggak ada bisnis yang bisa menaruhkan seperti itu. Ya. Nah, kalau platinum Anda dapatnya 39 juta sehari. Jadi sekitar 1,17 M sebulan. Ya, sekali lagi platinum jauh lebih menguntungkan. Nah, pelan-pelan Anda nanti upgrade. Oke, next Pak, yang pairing. Nah, ini contoh pairing aja. Contohnya yang belum masih tersisa, yang belum dibayarkan per harinya dibawa di carry forward untuk hari berikutnya. Jadi carry forward untuk hari berikutnya. Nah, next yang kelima, yang terakhir untuk bonus hariannya adalah bonus matching. Nah, bonus matching ini Bapak dan Ibu, kalau Anda platinum, Anda terimanya 5 level ya, dari generasi Anda. Ya, dari pohon jaringan Anda, dari generasi Anda. Anda terimanya 5 generasi, 5 level. Jadi contohnya gini, Anda sponsori saya nih, saya punya penghasilan 100 juta pairingnya, maka Anda dapatkan 5% tanpa mengurangi penghasilan saya. Anda dapat 5 juta. Nah, kalau saya sponsori teman saya tadi punya penghasilan 1 juta juga, Anda dapat lagi 5%-nya, 5 jutanya lagi. Nah, ingat Bapak dan Ibu, ini sampai 5 level, dan semakin ke dalam itu jaringannya semakin lebar. Jadi pengalinya makin besar. Dan kabar baiknya di bonus ini, Anda hanya punya 1 orang saja, hanya 1 kaki aja, 1 grup aja yang jalan, Anda tetap mendapatkan penghasilan. Tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Saya ulangi, tanpa syarat apapun. Kalau di perusahaan yang lain biasanya syaratnya ada beberapa itu. Itu untuk mendapatkan ini semua. Harus berperingkat ini, berperingkat itu, kalau di sini tidak. Oke, nah ini bonus harian, ada 5 yang dibayarkan harian. Kalau Anda input hari ini, nanti jam 1 pagi bonus Anda keluar. Ya, Anda terima bonus jam 1 pagi nanti. Oke, ini dibayarnya harian. Nah, yang keenam itu bonus bulanan Bapak dan Ibu. Ya, bonus bulanannya saya langsung kasih contoh aja di sebelahnya Bapak dan Ibu. Jadi gini, setiap hari Bapak dan Ibu, Anda bonusnya disisihkan 10% untuk auto maintain. Ya, disisihkan 10% untuk auto maintain. Nah, kalau Anda membangun 2 saja, 2 masing-masing duplikasi 2 jadi 4, jadi 8, 16 dan seterusnya gitu ya, maka penghasilan Anda itu 168 juta sebulan. Ya, kalau Anda hanya membangun 2, ya disisihkan 10%-nya dan Anda hanya membangun 2 itu sampai 168 juta per bulan. Nah, pertanyaannya kalau omsetnya makin besar bagaimana? Kalau omsetnya makin besar, penghasilan Anda tetap 168 juta per bulan, nggak bisa lebih. Kenapa? Karena Anda cuma membangun 2. Kalau Bapak dan Ibu ingin punya penghasilan lebih dari 168 juta, Anda harus membangun lebih dari 2, gitu ya. Tapi konsekuensinya apa Bapak dan Ibu? Konsekuensinya kalau Anda punya omset lebih besar, Pak bisa di next slide-nya. Kalau Anda membangun lebih dari 106 omset Anda lebih banyak dari itu, maka waktunya jadi lebih panjang gitu. Jadi contohnya gini, Anda punya passive income 5 tahun gitu ya. Tapi karena omsetnya makin besar, penghasilan Anda tetap 168, cuma waktunya lebih panjang, jadi 7 tahun, jadi 10 tahun gitu. Jadi Anda ada jaminan bahwa 10 tahun ke depan itu Anda punya passive income. Nah, selama ini Bapak dan Ibu, ini saya bicara untuk orang yang sudah punya pengalaman ya, selama ini kita diajarkan bahwa kalau kita mau punya passive income, kita harus mendidik orang-orang di bawah kita yang aktif. Nah, kalau mereka aktif, kita pasif. Tapi pertanyaannya, kalau mereka nggak aktif, kita pasif nggak? Nggak, kita nggak dapat. Nah, kalau di sini nggak begitu Bapak dan Ibu. Kalau di sini mereka tidak aktif pun kita tetap dapat. Kenapa? Karena omset mereka dipanjangin sekian tahun ke depan. Nah, ini yang namanya benar-benar konsep passive income sesungguhnya gitu. Ini kalau Anda bangun 2 ya, Anda dapat 168 juta. Tapi kalau Anda bangunnya 5 bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh ilustrasi yang 5. Next, Pak.
Kalau Anda bangun yang 5 Bapak dan Ibu, itu penghasilannya sampai dengan 10 level Anda itu 1,1 triliun. Sama juga, bagaimana cara memperbesar ini? Ya sponsornya lebih dari 5 gitu ya. Kalau Anda nggak posting 1,1 triliun sebulan, sponsornya lebih dari 5. Tapi kalau Anda punya omset lebih besar, ya nggak bisa tetap 1,1 triliun, nggak bisa lebih besar karena cuma sponsor 5. Cuma waktunya jadi panjang Bapak dan Ibu, yang tadinya 10 tahun jadi 20 tahun, jadi 30 tahun. Ya alhamdulillah setiap bulan terima 1,1 triliun 30 tahun ke depan gitu. Sampai dengan 30 tahun ke depan. Nah, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, terlalu muluk mungkin ya 1,1 triliun. Anggap deh yang jalan cuma 1%. Ya, yang jalan cuma 1%, 3 tahun dari sekarang yang jalan cuma 1%, gitu. Atau 1 tahun dari sekarang yang jalan cuma 1%. Masih lumayan, dapat 11 juta setiap bulan. Oke, seperti itu. Next Pak, yang ketujuh. Yang ketujuh ini bonus terakhir, bonus tahunan. Ya, jadi setiap tanggal 1 Februari sampai 31 Januari perusahaan menghitung akumulasi di grup kecil Anda, ya di kaki lima Anda. Kalau terkumpul 5.000 Anda berperingkat star, Anda dapat tambahan reward sekali saja. Ya, begitu juga kalau Anda misalkan 1 tahun itu akumulasinya 1 juta CV, Anda berperingkat paling tinggi namanya legend, dapatnya 1,5 M. Ya lumayan setiap tahun beli rumah baru kan. Setiap tahun beli rumah baru sehingga bonus harian dan bonus bulanan Anda bisa pakai buat yang lain gitu. Yang Anda nggak perlu tabung karena Anda bisa beli 1,5 M setiap akhir tahun. Nah, tahun depan perusahaan merencanakan untuk menaikkan level yang lebih tinggi lagi, rank yang lebih tinggi lagi sehingga kita bisa punya penghasilan sampai 3,5 M setahunnya. Ya kalau sekarang karena kita semua baru sama-sama mulai Bapak dan Ibu belum ada bahkan yang star. Yang star pun belum ada. Tapi dalam waktu dekat insya Allah sudah ada lahir 1 atau 2 atau 3 orang star baru. Ya, jadi kesempatannya masih sama ini. Mari kita sama-sama lakukan itu. Oke, sebagai penutup Bapak dan Ibu saya ingin memberikan ilustrasi kekuatan dari 2 ya. Beberapa slide terakhir ini sebagai penutup the power of 2 ya. Kalau Anda misalkan di bulan pertama Anda bergabung, di bulan kedua Anda mensponsor 2 saja, hanya 2, setelah itu Anda tidak lagi mengajak yang lain ya, tapi Anda duplikasikannya sebulan sekali, maka di bulan ketiga Anda menjadi 4, di bulan keempat Anda menjadi 8, begitu seterusnya. Sampai di bulan ke-12 itu ada 2048, ada 2048 kiri, 2048 kanan. Total seluruhnya ada 4.000 di kiri, 4.000 di kanan. Ya. Hanya 2 dan diduplikasikan sebulan sekali. Nah, seandainya nih Bapak dan Ibu mereka semua tidak bekerja lagi, tidak jalan lagi, hanya pakai saja, ya, hanya pakai saja, tidak mensponsori, tidak menjual, hanya pakai 1 pouch sebulan saja, itu omset Anda sudah 4 miliar Bapak dan Ibu setiap bulan. Kabar baiknya Anda sudah terima 168 juta per bulan. Kenapa? Karena tadi unit level bonusnya sudah ditabung sekian bulan ke depan. Itu kalau mereka nggak ngapa-ngapain ya. Anda sudah terima 168 juta setiap bulan. Nah, tapi pertanyaannya, kalau mereka semua jalan, kalau mereka jalan semua tiap hari, itu kan nggak mungkin mereka semua setiap hari menghasilkan. Nggak mungkin. Kalau mereka semua jalan setiap hari, nggak mungkin semuanya menghasilkan. Anggap deh yang menghasilkan cuma 0,5%, yang gagal 99,5. Berarti penghasilan Anda setiap hari Bapak dan Ibu itu masih sekitar 30-an juta per hari. Kalau dikali sebulan, masih ada 900 jutaan sebulan. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu ya, ini hanya kalau Anda sponsori 2, diduplikasikan sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5, penghasilan pairing Anda masih 950-an juta. Oke, bonus pairingnya. Nah, kita lihat bonus matchingnya Bapak dan Ibu. Bonus matchingnya, next Pak. Ilustrasi bonus matchingnya, 5 level Anda yang pertama itu total orangnya di kiri dengan kanan tuh 62 orang. Anda masing-masing dapat 5% dari 5 level Anda itu. Anggap deh mereka semua punya penghasilan 50 juta deh. Saya pikir nggak mungkin ya, pasti lebih dari itu karena Anda sendiri matchingnya 900-an, mereka mungkin sekitar 700, 600 gitu. Tapi anggaplah kita pukul rata aja semuanya 50-an juta, 50 juta. 50 juta kali 62 orang dikali 5%, itu penghasilan matching Anda 155 juta per bulan. Saya ulangi, hanya mensponsori 2, diduplikasi sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5%, penghasilan matching Anda 155 juta. Next Pak, kita lihat ilustrasi penghasilan Unilevelnya. Nah, Unilevel tadi sudah ada grafiknya, tabelnya. Ya, kalau Anda hanya sponsori 2 sampai dengan 10 level itu penghasilan Anda 168 juta per bulan. Ya, next Pak. Saya ulangi Pak, next. Nah, annual rank Anda bagaimana? Kalau Anda sponsori hanya 2, duplikasi sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5, penghasilan annual rank Anda itu sudah paling tinggi, legend. Ya, legend itu 1,5 M setahun, kalau dibagi 12 bulan 125 juta sebulan. Sehingga total yang Anda dapatkan Bapak dan Ibu, next Pak, kalau Anda hanya sponsori 2, ya menduplikasikannya sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5%, penghasilan totalnya Anda adalah 1,4 M. Ya, hampir 1,4 M Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini saya berpikir gini, kalaupun masih 50% aja dari 1,4 M ini Bapak dan Ibu, ya,
Tadi tingkat keberhasilannya 0,5. Bagaimana kalau tingkat keberhasilannya 1% atau 2%, atau maksudnya tidak 2, lebih dari 2 gitu ya, atau duplikasinya tidak sebulan sekali, duplikasinya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, pasti lebih besar. Tapi anggap deh 1,4 M ini saya potong lagi setengah. Saya terimanya 700 juta aja deh, 50%-nya 700 juta. Dan saya baru terimanya 5 tahun dari sekarang, sebutlah 5 tahun dari sekarang. Menurut saya masih pantas untuk dijalankan Bapak dan Ibu. Karena kita sama-sama pebisnis ya. Anda pernah kerja di kantor, Anda juga mungkin pernah bisnis, saya pernah kerja di kantor, saya pernah bisnis, punya penghasilan 700 juta per bulan, 5 tahun di sekarang tuh hampir mustahil gitu ya, kalau nggak bisnis kita besar banget. Nah, menariknya Bapak dan Ibu, bisnis MLM ini bisnis yang paling mudah untuk upscale. Upscale tuh gini, Anda kalau bisnis konvensional, Anda mau naikin omset, kalau Anda mau naikkan omset Anda, satu-satunya cara adalah Anda upscale. Upscale-nya tuh pasti nyuntik modal. Pasti suntik modal baru. Kalau di sini Bapak dan Ibu, Anda mau upscale bisnis Anda mau perbesarkan bisnis Anda lagi, nggak perlu suntik modal. Anda perbesar aja jaringan Anda. Ya, jadi ini bisnis MLM ini adalah bisnis yang upscale-nya paling murah, bahkan tidak ada biaya tambahan. Oke, slide terakhir Bapak dan Ibu, ini ada kata-kata dari Richard Branson ya. Beliau mengatakan bahwa bila seseorang menawarkan Anda sebuah peluang yang sangat bagus menurut Anda excited mendengarnya, tapi Anda nggak ngerti, nggak apa-apa, kabar baiknya Anda gabung saja, ya nanti Anda bisa pelajari sambil jalan. Karena Richard Branson ini jadi salah satu orang terkaya di dunia dengan cara seperti itu. Ya, beliau tadinya orang yang tidak punya uang, tapi ada temannya datang nawarkan bisnis recording, nggak ngerti, tapi beliau gabung aja. Begitu juga dengan Virgin Group-nya. Ya, dia nggak ngerti, dia gabung aja, dia bangun Virgin Air, dia nggak ngerti, dia gabung aja, dia pelajari belakangan. Itu aja dari saya. Sebelum kita closing statement nanti, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Di ruangan ini ada Pak Hendra. Beliau yang memulai bisnis ini di Indonesia, ya, 001-nya. Ada Pak Effendi Sigarlaki, beliau adalah General Manager dari Forever Healthy Indonesia. Bapak dan Ibu kalau ingin bertanya silakan, ada beliau-beliau yang bisa bantu menjawab nanti. Silakan Bapak dan Ibu. Saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Pak Tony, saya kembalikan ke Pak Tony dulu. Siap, yo, thank you banget Pak Yomil. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai potensi bisnis ini ataupun produknya, silakan langsung ditanyakan saja kepada para pakarnya ya. Jangan malu-malu ya, kalian bisa aktifkan kamera saat bertanya sambil aktifkan suaranya atau langsung ketik di kolom chat ya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Kayaknya malu-malu nih Bapak dan Ibu. Iya, kayaknya malu-malu deh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu ke slide berikutnya ya Pak ya. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, ini Bapak dan Ibu saya cuma mau cerita sambil Bapak dan Ibu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ya atau diskusi. Saya mau cerita ada sebuah kejadian nyata ini, kejadian nyata yang dialami oleh seseorang, mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Ya, kita sebutnya peluang akan tampak jelas ya pada saat peluang itu hilang. Kita baru sadar peluang itu hilang gitu, Bapak dan Ibu. Ya, tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, mungkin Anda kenal yang namanya Ronald Wayne. Mungkin ada yang kenal Ronald Wayne? Mungkin ada, tapi saya yakin sebagian besar tidak kenal Ronald Wayne. Ya, saya pun awalnya tidak kenal Ronald Wayne karena memang orang ini tidak terkenal. Ya, tapi sebenarnya dia bisa terkenal Bapak dan Ibu. Dia bisa terkenal, cuma sayangnya dia mengambil langkah yang salah, akhirnya dia tidak terkenal. Ya. Nah, Ronald Wayne ini tahun next Pak, 1 April 76 Bapak dan Ibu, itu ada 3 orang yang memulai perusahaan kecil di bidang komputer. Ya. Ada 3 orang yang memulai perusahaan kecil di bidang komputer. Yang di tengah itu namanya Ronald Wayne Bapak dan Ibu. Ya, yang sebelah kanan itu namanya Steve Wozniak, yang sebelah kiri itu namanya Steve Jobs. Nah, mungkin Anda baru mulai sadar, oh Steve Jobs ini berarti Apple komputer. Iya benar, ini Apple komputer. Ya, 3 orang inilah yang memulai Apple komputer di Amerika sana. Bahkan Ronald Wayne yang membuat logo Apple ini, ya. Apple harus ada kroknya itu di samping. Jadi yang buat logonya ini. Nah, Ronald Wayne ini dapat 10% saham, Steve Wozniak dapat 45%,
Steve Jobs dapat 45%. Nah, sekarang Steve Jobs dan Steve Wozniak jadi salah satu miliarder di dunia. Ya, Steve Jobs sudah meninggal tapi dia tetap miliarder untuk ahli warisnya. Tapi Ronald Wayne ngapain nih gitu? Yang Ronald Wayne 10% ini ngapain? Sekarang Ronald Wayne hidup sebatang kara dan miskin, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena next, Pak. Karena tidak lama setelah perusahaan ini berdiri, ya 10 hari lah, kurang lebih 10 hari, kurang dari 2 minggu, dia menjual sahamnya. Yang 10% itu dijual, Bapak dan Ibu. Ya, 10% ini dijual dengan harga 2.300 US dollar. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang ini? Ya, kita lihat nih 10% sahamnya Apple saat ini nilainya itu 58 miliar US dollar. Bayangkan dia punya 10% saham, dia jual 2.300, sekarang nilainya 58 miliar US dollar, Bapak dan Ibu. Kalau dia tidak jual itu, dia jadi salah satu miliarder juga di dunia. Sayangnya dia jual, dia melakukan kebodohan. Ya, peluang tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Next, Pak. Peluang tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, ternyata Ronald Wayne, Bapak dan Ibu, tidak melakukan kesalahan sekali. Dia melakukan kesalahannya 2 kali. Ya, kalau Anda nanti Google di internet, Anda tanya orang terbodoh di dunia, nanti keluarnya tuh Ronald Wayne. Mbah Google bilangnya orang terbodoh di dunia abad ini tuh Ronald Wayne, karena dia melakukan kesalahannya 2 kali. Pada tahun 1990, dia menjual naskah asli perjanjian Apple yang ditandatangani bertiga oleh mereka bertiga nih. Naskah aslinya ditandatangani oleh mereka bertiga, dijual seharga 500 US dollar. Mungkin dia nggak percaya bahwa Apple akan besar, atau mungkin dia sangat butuh dengan uang, akhirnya dia jual aja itu 500 dolar. Tahu apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Tahun 2011 naskah ini dilelang. Ya, tahun 2011 naskah ini dilelang di salah satu pelelangan besar dengan harga 1,6 juta US dollar. Terjual dengan harga 1,6 juta US dollar. Jadi ini 2 kesalahan yang dia lakukan oleh Ronald Wayne. Nah, malam hari ini Bapak dan Ibu, Anda sedang ditawarkan sebuah peluang ya oleh orang yang mengundang Anda ke Zoom meeting. Mungkin Anda belum ngerti nih peluangnya seperti apa, cuma Anda semangat nih gitu ya. Ikuti aja kata-katanya Richard Branson tadi, gabung aja, pelajari sambil jalan, jalankan sambil jalan. Nanti Anda akan mengerti sendiri kok. Jangan sampai peluangnya hilang ya, Bapak Ibu. Karena jangan sampai nanti 1 tahun dari sekarang orang yang mengundang Anda ini sudah punya penghasilan besar, terus Anda sendiri masih belum mulai, bahkan masih belum percaya apakah ada peluang seperti ini gitu. Ya, semua tanda tanya Anda bisa dijawab kok, asal Anda mau bertanya gitu ya, asal Anda membuka diri untuk bertanya. Nah, kami juga punya promo, yaitu promo ke Turki. Ya, kalau Anda mau kejar promo ini, kita bisa sama-sama berangkat ke Turki tahun depan, Bapak dan Ibu, dan itu sangat mudah sekali untuk berangkat ke Turki. Ya, jadi sebagai penutup dari saya, nanti kita buka kesempatan tanya jawab lagi. Bentar Pak, ada pertanyaan Pak dari di kolom chat Pak. Oke, silakan. Ya. Pertanyaannya begini dari Pak Ambarsu ya. Betul ya Pak, FHI belum launching ya Pak? Iya, betul Pak, FHI belum launching Pak. Kita baru mulai input kan tadi seperti saya bilang. Oh ya, maaf Pak Ambar tadi masuknya telat ya Pak, kalau nggak salah ya. Kita baru mulai input semuanya per 1 September Ibu. Jadi dan kita baru mau mulai pre-launch ya itu tanggal 5 Desember kalau nggak ada halangan. Baru mau mulai soft launch tahun depan, grand launch-nya kita belum tahu kapan. Yang penting pre-launch dulu nih, insya Allah tanggal 5 Desember kalau jadi gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Ambar. Yang lain silakan. Oke, teman-teman yang lain kalau mau bertanya langsung aja ya, nyalain kameranya sambil di-unmute ya. Silakan. Atau ada yang mau bertanya tentang seputar seminar kesehatan tadi, kalau memang tadi ada yang ikut, mau bertanya lagi di sini juga boleh. Sambil ngumpulin pertanyaan, saya mau cerita ya Pak ya. Saya itu ditawarkan Pak Hendra di akhir Agustus ya. Saya lupa tanggalnya kapan, tapi kalau nggak salah tanggal minggu keempat Agustus itu. Cuma saya waktu itu mempelajarinya cukup lama. Saya lama mempelajarinya dan saya baru ngambil keputusan tanggal 4 September. Padahal mereka semua udah rame-rame nginput tanggal 1 tuh gitu. Tanggal 1 September saya ambil keputusannya tanggal 4. Apa yang terjadi? Akhirnya saya kesalip orang. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Pengalaman saya ini terjadi ke Bapak dan Ibu semua. Kalau Anda sudah melihat ini peluangnya bagus, percaya sama saya, gabung aja, nanti pelajari sambil jalan. Toh Bapak dan Ibu, kalaupun pahit-pahitnya jelek gitu ya, Anda udah minum satu saset atau berapa saset, berapa pouch flavanol yang tentunya menyehatkan, itu sudah menguntungkan kok buat kita semua, buat Anda semua gitu. Jadi
gabung aja lah, nanti pelajarinya sampai jalan. Itu pesan saya buat Bapak dan Ibu semua. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya. Jika belum nanti kita putarkan video reward Turki dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh Pak, boleh Pak, silakan Pak. Ya, biar tambah semangat untuk mencapai ke Turkinya ya. Makin ramai kita berangkat nanti di bulan Mei kita akan lebih seru lagi ya teman-teman ya. Ya Pak Ferdi boleh dibantu Pak Fer. Ya, thank you Pak Fer. Oke, teman-teman. Ini bentar, Pak. Pak Yomil, ini ada pertanyaan dari Ibu Iya, Herlina. iya. Maaf, Pak, jadwal untuk ke Turki itu di bulan apa ya? Dan misalnya kita dapat, tapi kita tidak bisa berangkat karena alasan tertentu. Apakah bisa digantikan atau diuangkan atau ikut next trip atau bagaimana ya, Pak? Ya, kalau yang kedua nanti mungkin manajemen yang jawab ya Bu, Pak Ferdi atau Pak Effendi nanti ya saya mohon bantuan untuk menjawab yang kedua. Tapi yang pertama saya jawab ya. Yang pertama jadwal berangkatnya itu pertengahan tahun depan Bu. Jadi kita punya kualifikasi dari September 2020 sampai dengan 31 Mei 2021. Jadi cukup lama ini. Kualifikasinya 9 bulan. Sebenarnya perusahaan itu punya kualifikasi per 6 bulan Bapak dan Ibu. Cuma karena ini masih baru, dibuatnya 9 bulan. Khusus yang pertama ini 9 bulan. Setelah itu tiap 6 bulan. Nah, yang saya dengar nanti di kualifikasi kedua yang 6 bulan itu kita bisa saja ke Eropa, lihat pabrik Barry Callebaut. Terus kualifikasi ketiga 6 bulan berikutnya itu kita bisa saja ke Las Vegas ngeliat kantor kita di Amerika. Jadi kalau mau ke Eropa atau mau ke Amerika gampang, join aja perusahaan MLM yang berasal dari Amerika atau Eropa. Nah, kabar baiknya FHI ini kita kantor pusatnya di Amerika tapi pabriknya di Eropa gitu. Jadi kesempatan untuk ke sana sangat besar. Nah, bicara masalah Turki, sekali lagi ini kualifikasinya dibuka dari 1 September sampai 31 Mei 2021. 9 bulan ini ngapain nih? 9 bulan ini Bapak dan Ibu cukup mengumpulkan poin rekrut ya. Jadi masing-masing orang bekerja masing-masing merekrut 299 poin. Ya, mengumpulkan 299 poin. Jadi gini, kalau kita mensponsori orang yang join bronze itu kita dapat 1 poin. Kalau silver kita dapat 5, kalau gold kita dapat 15, kalau platinum kita dapat 40. Nah, 299 poin itu cukup merekrut 7 platinum aja. 7 atau 8 platinum ya Pak. Kalau 7 itu udah 280 tuh. Karena 7 kali 40 kan 280 poin. Sisanya 19 poin tuh dari yang kecil-kecil lah, dari yang silver, dari yang bronze, dari yang gold, itu udah pasti tercukupi. Gitu. Jadi 9 bulan ini kita cukup mencari 7 platinum untuk bisa berangkat ke Turki. 9 hari 8 malam Bapak dan Ibu. Yang menariknya 9 hari 8 malam dan ini berlaku kelipatan. Kalau Anda bisa kumpulkan 600 poin, Anda pasti berangkat berdua gitu. Kalau 900 poin berangkat bertiga dan seterusnya. Jadi berkelipatan. Nah, saya sekaligus menjelaskan bagaimana sih caranya gitu ya mengumpulkan sebanyak itu. Poin-poin sebanyak ini saya sekaligus menceritakan Bapak dan Ibu, memberikan sharing kepada Anda. Ini yang saya lakukan, ini yang kami semua lakukan adalah gini. 3 atau 4 bulan pertama ya, semenjak Anda bergabung, sponsori orang sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Sponsori sebanyak-banyaknya, ajak teman Anda sebanyak-banyaknya ya. Minimal 30. Minimal 30 orang. Bahkan kalau lebih banyak lebih bagus. Dan kalau mereka join paket apapun terserah. Mau paket bronze, silver, gold, platinum, terserah mereka aja. Kita nggak usah
terlalu milih-milih gitu ya. Syukur-syukur platinum, tapi kalau mereka join bronze pun nggak apa-apa. Nah, anggaplah semua 30 orang itu Pak Tony, semua anggaplah semuanya bronze saja dulu gitu. Ya, semuanya bronze saja dulu. Jadi Anda punya 30 bronze. Nah, nanti di sisa beberapa bulan terakhir sebelum Anda berangkat, itu biasanya Bapak dan Ibu kita mengajarkan mereka dan membantu mereka untuk upgrade. Dan apa yang terjadi pada saat mereka upgrade, Bapak dan Ibu, pada saat mereka upgrade, anggap deh sepertiganya saja. Sepertiga dari 30 orang itu upgrade menjadi platinum. Berarti Anda punya 10 orang, Bapak dan Ibu, 10 orang platinum. Nah, 10 kalau dikali 40, karena platinum kan 40 poin ya. 10 kalau dikali 40 poin, itu Anda sudah punya 400 poin, Bapak dan Ibu. Nah, itulah caranya Anda bisa kualifikasi karena Anda sudah punya 400 poin. Sebenarnya kan cuma 299 poin ya. Gitu. Nah, membuat orang upgrade itu jauh lebih mudah daripada Anda mensponsori dari awal langsung platinum. Nah, gunakan juga nih promo uprank nih yang bulan ini masih ada sampai dengan tanggal 15 gitu. Jadi itu caranya Anda bisa berangkat ke Turki 9 hari 8 malam. Ya, nanti lebih detailnya bisa tanya ke orang yang mengundang Anda. Nah, untuk pertanyaan kedua, Pak Tony saya kembalikan ke Bapak ya. Nanti mungkin Oh iya, boleh. Thank you Pak Yomil sudah membantu jawab pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin bisa dibantu oleh Pak Ferdi atau Pak Effendi kali ya. Halo Pak Fer. Selamat Halo. malam. Oh ya, selamat malam Pak Effendi. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Tony. Ya, selamat Saya malam mewakili Pak. manajemen menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya bahwa keberangkatan itu kira-kira di bulan Oktober. Keberangkatannya itu Oktober. insya Allah ya. Dengan Amin. catatan kalau masalah COVID-19 ini sudah selesai. Kalau enggak ya kita tunggulah sampai selesai. Mudah-mudahan segera selesai. Kalau mengenai apakah bisa ditukar dengan uang atau bisa ikut perjalanan berikutnya, nanti bisa diatur. Yang jelas perusahaan ingin Anda mendapatkan haknya untuk jalan-jalan bersama FHI. Itu harapan kami. Kalau memang nggak sempat ya bisa diatur kemudian nanti apakah diganti dengan uang atau ya keberangkatan berikutnya. Harapan saya sekian bisa menjawab pertanyaannya. Baik Oke. Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Sudah Terima paham. kasih Berarti sama-sama perkiraan Oktober. Ibu. Oke. terima kasih Pak Effendi. Thank Ini you ada Pak pertanyaan Effendi. lagi. Oke, Terima kasih ini Pak ada Tony. pertanyaan lain ya Mungkin boleh dari. saya tambahkan dulu, Pak Tony. Oh, oke, boleh Mungkin Pak ada yang Fer. bertanya kok lama banget perginya Oktober, kan kualifikasinya Iya. sampai Mei. Begini Pak, di Turki itu kalau kita searching ya, itu saat terbaik untuk jalan-jalan di Turki itu Oktober Pak, salah satunya. Karena Oh iya, udaranya lagi nyaman, itu sekitar 19 derajat Celcius, tidak terlalu dingin tapi sangat nyaman untuk jalan-jalan. Itu mungkin Pak. Jadi kita kan pengen semua enjoy di perjalanan kita. Dan yang kita perhitungkan juga COVID ini Pak. Saya rasa di awal-awal tahun masih belum bisa leluasa kita untuk berpergian. Semoga sudah mendekati akhir tahun 2021 kita udah mulai lebih leluasa gitu Pak. Sekian tambahan saya. Oke. Terima kasih. Thank Silakan, Pak you Tony. Pak Ferdi. Silakan, Ya. Pak Tony. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Reno ya, yang Ayo Dropship Indonesia. Pak, itu hitungan Unilevel gimana ya Pak? Berapa persen dan atau berapa nilainya sampai dapat hitungan itu? Ada yang tanya soalnya. Mungkin dibantu oleh Pak Yomil ya Pak ya? Ya boleh Pak. Ini kalau detailnya nanti pas kita ketemu ya Pak, atau Zoom khusus nanti berdua dengan Pak Aldira nanti bisa jelaskan. Tapi total dari Unilevel itu 36% Pak. 36% dari atas sampai bawah. Sampai 10 level kita. Dan itu angka di bawahnya makin besar. Angka di bawahnya makin besar. Makanya pengali di bawahnya itu jadi besar sekali gitu. Nanti makanya kalau kita sponsor 5 saja tadi, duplikasi 5, 25, dan seterusnya, itu di totalnya 1,1 triliun karena total dari itu semua adalah 36%. Ya, dari 36% dari auto maintain gitu. Gitu Pak. Mungkin jawabannya sesimpel itu dulu, nanti kalau mau hitungan detailnya pas kita Zoom meeting khusus saja ya Pak. Oke. Sementara itu ya Pak ya, jawabannya Pak ya. Kemudian apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau ada langsung nyalakan mic-nya boleh atau mau diketik di kolom chat kalau malu-malu ya.
Ya, kalau memang nggak ada lagi, mungkin saya boleh panggil salah satu testimoni kita ya. Mungkin Pak Effendi boleh bantu lagi Pak untuk sharing testimoninya Pak. Halo Pak F. Ya, Pak Tony. Terima kasih diberi kesempatan, Pak Tony. Ya Pak. Silakan Baik, Pak. Bapak Ibu semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan cerita sedikit mengenai pengalaman saya mengkonsumsi flavanol. Banyak hal yang saya rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan termasuk yang di tengah-tengah. Itu saya rasakan luar biasa sekali. Tapi yang saya sampaikan sekarang adalah bahwa saya biasanya itu kelelahan kronis. Kalau pulang kerja itu capek banget, langsung berbaring saya biasanya demikian. Tapi sejak mengkonsumsi flavanol ini beberapa minggu saja, saya langsung bisa seger, bisa lebih energik. Sekarang ini saya masih bisa bersama Anda menyaksikan presentasi Pak Yaumil. Biasanya saya jam 8 tuh udah tidur. Sampai rumah langsung terkapar lah istilahnya. Udah leyeh-leyeh udah lama, udah istirahat udah lama, baru bisa mandi dan sholat. Tapi sekarang saya sampai kamar itu langsung bisa mandi, langsung bisa sholat, langsung beraktivitas lagi, baca buku, entah baca berita, masih bisa saya lakukan. Kelelahan kronis yang dulu saya rasakan itu berkurang drastis, bahkan sekarang seger sekali. Itu satu dari sisi kesegaran ya, kelelahan yang berhasil diatasi oleh produk flavanol ini. Berikutnya adalah kulit. Saya sudah berusia di atas 50 tahun ya, tepatnya 56 lebih, hampir 57. Jadi tentu saja sudah banyak kerut di sekitar wajah saya. Dan kulit juga sudah kendur sekali. Tapi pada waktu pemakaian 1 bulan aja tuh sudah berkurang kendurnya. Banyak garis-garis halus di samping mata saya itu berkurang drastis. Garis-garis keriput itu berkurang drastis. Bahkan setelah pemakaian 3 bulan, saya merasakan bukan hanya sekedar segar di badan, tapi juga ada efek lainnya. Mungkin satu saat saya akan ceritakan bagaimana terong lembek berubah menjadi tongkat bisbol, itu luar biasa sekali ya. Itu yang laki-laki rasakan sangat dahsyat sekali. Bagaimana kita itu laki-laki sudah berusia lanjut, nafsu besar, tapi tenaga kurang. Nah, itu berhasil diatasi dengan flavanol ini. Tapi itu rinciannya nanti berikutlah ya. Dari saya cukup sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak F ya. Thank you Pak. Tepuk tangan dulu buat Pak F ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri? Kalau masih ada, boleh diketik di kolom chat juga boleh ya. Ayo, yang malu-malu. Kan mau capai Turki nih, kita harus banyak bertanya biar tahu cara mudah untuk dapat Turkinya. Kalau berangkatnya ramai-ramai kan seru kan teman-teman ya, daripada sendiri ya. Kalau sendiri namanya tamasya. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya langsung ke ini aja ya. Teman-teman, saya ingatkan lagi ya, kita masih ada promo up rank ya sampai dengan tanggal 15 ini, yaitu dengan join bronze akan otomatis menjadi silver, join silver menjadi gold, join gold menjadi platinum. Jadi kalian bisa hemat 11 juta ya, dan juga dapat free pouch flavanolnya 1 sampai 5 bungkus ya, tergantung Anda joinnya yang apa. Kemudian seperti biasanya teman-teman jangan lupa kita masih akan ada ketemuan lagi di pertemuan hari Kamis, yaitu khusus untuk pertemuan membahas produk knowledge ya. Jadi teman-teman bisa mengundang tamunya, kenalannya, ataupun keluarganya agar mereka lebih memahami dan mengerti apa sih cocoa flavanol itu. Karena selama ini di Indonesia khususnya ya, di dunia juga ya, masih banyak orang belum tahu flavanol itu apa. Karena orang selama ini mindsetnya coklat adalah manis, yang enak dan bikin gendut atau panas dalam ya. Jadi kita bisa mulai mengedukasi
dan mulai memviralkan pengetahuan Flavanol kepada teman-teman kita. Dan siapa tahu kalau mereka juga tertarik dan join, kita juga bisa bertumbuh besar, income kita naik, dan juga kita bisa segera menjadi legend dan mendapatkan Turki trip. Dan satu lagi teman-teman, hari Minggu kita tetap akan ada bisnis talk seperti ini. Kalian bisa ngundang teman, semakin banyak, semakin besar peluang Anda untuk sukses di bisnis ini. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you Pak Yaumil hari ini yang begitu luar biasa memberikan informasi sangat luar biasa, dan juga Pak Yaumil, Pak Effendi, Pak Ferdi, dan juga manajemen lainnya, dan kepada teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Thank you ya semuanya ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Pak Yomil. Sampai Pak Yomil, ketemu. terima kasih Pak F. Sampai ketemu lagi. Pak Fendi, sampai ketemu. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Malam.